Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Harahumbuhamu dari tingkat 1 kelas 1A Keperawatan ND. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Organ perkemihan: ginjal yang menghasilkan urin, ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urina atau kandung kemih. Vesika urina tempat urin dikumpulkan. Urin dikeluarkan dari vesika urina. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ ginjal berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk dekat dengan bagian tengah punggung. Fungsi ginjal dalam tubuh: mengatur cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik, dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dan plasma, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, ekskresi sisa-sisa metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal memiliki panjang ukuran sekitar 10 cm, lebar sekitar 5 cm, dan ketebalan sekitar 2-3 cm dengan berat sekitar 120-170 gram. Sekarang kita akan membahas tentang urin atau ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang berbentuk segitiga dan berada di bagian perut bagian bawah. Uretra tempat urin dikeluarkan. Ginjal memiliki tugas utama, yaitu menyaring limbah keluar dari darah. Sistem perkemihan ini mengatur jumlah dan komposisi cairan dengan membuang limbah metabolisme dari tubuh kita. Ginjal ditempatkan di dinding rongga belakang perut, berada di bawah diafragma. Satu di kedua sisi kolom vertebrata, posisinya agak sedikit simetris. Bagian ginjal menunjukkan dua bagian daerah yang normal, yaitu korteks dan medula. Di saat kita memperbesar korteks, itu menunjukkan banyaknya nefron. Setiap nefron memiliki kapsul, tubulus proximan, lingkaran Henle, tubulus distal yang mengarah ke ductus, pengumpulan nefron yang berbelit-belit di korteks regional dan disalurkan sebagai kul di daerah regional. Setiap nefron memiliki kapsul Bowman yang memiliki struktur berbentuk cangkir, yang memiliki sistem yang terbuat dari sel epitel submukosa. Di rongga kapsul Bowman ada bundaran kapiler yang dikenal sebagai glomerulus. Pembuluh darah yang masuk ke kapsul Bowman dikenal sebagai arterioeferen. Darah yang mengandung sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi. Selanjutnya adalah reabsorpsi.
yaitu penyaringan ulang air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya. Diserap kembali ke aliran darah kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang ke kontraksi tinggi ke kontraksi yang lebih rendah. Selanjutnya proses sekresi atau agumentasi. Proses ini merupakan tahap terakhir dari pembentukan urin. Beberapa saat mengalir langsung dari darah ke sekitar tubulus aistal dan tubulus gromopul. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi. Setelah itu penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat dalam proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut vanggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan ke kandung kemih. Selanjutnya mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Itulah tadi proses sistem perkemihan pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.